Ancaman membakar sekolah gegara MBG? OPM berhadapan dengan TNI Polri. Ketegangan kembali meningkat di Papua setelah Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, atau yang lebih dikenal dengan Organisasi Papua Merdeka, OPM, mengancam akan membakar sekolah-sekolah yang menerima program makan bergizi gratis, MBG. Ancaman ini memicu respons tegas dari pemerintah dan aparat keamanan. Program makan bergizi gratis, MBG, merupakan salah satu kebijakan prioritas Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan meningkatkan gizi anak-anak di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Papua. Dengan target penerima mencapai 650.000 anak di 31 provinsi, MBG diharapkan dapat memberikan asupan nutrisi yang lebih baik dan meningkatkan kualitas generasi mendatang. Bahkan, pemerintah menargetkan semua anak di Indonesia bisa mendapatkan manfaat dari program ini pada akhir tahun 2025. Namun, program ini justru mendapat penolakan dari sebagian masyarakat Papua. Beberapa pelajar di Yahukimo, Papua Pegunungan, bahkan melakukan aksi unjuk rasa menolak MBG. Mereka berpendapat bahwa akses pendidikan gratis lebih mendesak dibandingkan bantuan makanan bergizi. Sementara itu, OPM menilai bahwa MBG hanyalah alat pemerintah untuk mengendalikan masyarakat Papua dan bahkan menuduh makanan yang diberikan dapat meracuni generasi muda di daerah tersebut. Ancaman OPM untuk membakar sekolah-sekolah yang menerima MBG langsung ditanggapi serius oleh pemerintah. Kepala Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menegaskan bahwa setiap bentuk ancaman terhadap institusi pendidikan akan berhadapan langsung dengan aparat TNI dan Polri. MBG adalah program universal yang dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Papua. Kalau ada ancaman seperti itu, mereka akan berhadapan dengan TNI Polri, ujar Hasan dalam keterangannya, Rabu, 5 Februari 2025. Sejalan dengan pernyataan tersebut, Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin juga menegaskan bahwa program ini tidak akan terpengaruh oleh isu politik yang berusaha dikaitkan dengan implementasinya di Papua. Pemerintah menganggap MBG sebagai bagian dari tugas kemanusiaan yang harus tetap berjalan. Di sisi lain, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Mendikdasmen, Abdul Mukti menyampaikan bahwa evaluasi terhadap program MBG akan terus dilakukan dengan mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat Papua. Menanggapi ancaman yang terus meningkat, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerapkan strategi tempur baru untuk menghadapi kelompok kriminal bersenjata, KKB, yang berafiliasi dengan OPM di Papua. Taktik tempur kita sudah dievaluasi dan diperbarui. Sekarang OPM kalau mau menyerang, mereka pasti berpikir dua kali, ujar Agus di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur. Perubahan strategi ini diyakini dapat meningkatkan efektivitas pasukan dalam menghadapi ancaman yang terus berkembang di Papua. Selain itu, Satuan Tugas dari TNI Angkatan Darat juga turut serta dalam implementasi MBG melalui Unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, SPPG, guna memastikan program ini tetap berjalan di tengah kondisi yang belum sepenuhnya kondusif. Di tengah ketegangan yang terjadi, pemerintah memastikan bahwa program MBG tetap akan berlanjut. Namun, evaluasi terhadap kebijakan ini akan terus dilakukan agar lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Sebagian pihak menilai bahwa selain bantuan makanan bergizi, akses pendidikan dan fasilitas belajar juga harus diperhatikan. Pemerintah diharapkan dapat mengambil pendekatan yang lebih komprehensif, bukan hanya fokus pada pemberian makanan, tetapi juga menjawab kebutuhan utama masyarakat Papua. Sementara itu, aparat keamanan terus meningkatkan pengamanan di daerah-daerah rawan guna mencegah aksi kekerasan yang dapat mengganggu jalannya program ini. Ketegangan antara OPM dan pemerintah terkait program MBG menunjukkan kompleksitas masalah di Papua yang belum sepenuhnya terselesaikan. Ancaman terhadap sekolah-sekolah yang menerima bantuan makanan ini telah memicu respons keras dari pemerintah, yang menegaskan bahwa keamanan dan kesejahteraan anak-anak tetap menjadi prioritas utama. Apakah program MBG akan berjalan sesuai rencana? Ataukah perlu adanya pendekatan yang lebih adaptif dan berbasis kebutuhan lokal? Yang pasti, semua pihak berharap agar ketegangan ini dapat diselesaikan secara damai tanpa mengorbankan hak pendidikan dan kesejahteraan anak-anak Papua.